Jejak sunyi di balik penentuan masa depan keluarga Windsor. Di balik dinding tebal istana yang selalu tampak tenang dari luar, sebuah pergeseran halus mulai terasa. Nama Lady Louise Windsor tiba-tiba muncul dalam percakapan tertutup yang biasanya hanya membahas arah masa depan monarki. Di saat yang sama, nama lain perlahan meredup dari ruang-ruang keputusan, termasuk Princess Beatrice, yang sebelumnya diyakini berada pada jalur yang semakin jelas menuju peran lebih besar di dalam keluarga kerajaan. Bagi banyak pengamat istana, perubahan ini bukan sekadar soal penugasan atau gelar baru. Ini adalah tentang bagaimana kepercayaan dibangun di dalam sistem yang sangat berhati-hati terhadap citra, stabilitas, dan kesinambungan. Dalam narasi yang berkembang di lingkaran dalam, Prince William disebut-sebut mulai membayangkan bentuk monarki yang lebih ramping, lebih selektif, dan lebih bergantung pada figur yang dianggap aman secara reputasi. Selama bertahun-tahun, Lady Louise dikenal sebagai sosok yang jauh dari sorotan. Ia tidak tumbuh sebagai figur publik yang agresif, tidak membangun citra melalui media, dan tidak pernah menjadi pusat kontroversi. Justru dalam ketenangan itulah, menurut sejumlah pengamat, muncul kekuatannya. Ia dianggap membangun sesuatu yang lebih sulit diperoleh daripada popularitas. Kepercayaan internal di antara anggota keluarga kerajaan yang lebih senior. Kepercayaan itu, dalam konteks monarki modern yang terus berubah, mulai dipandang sebagai modal utama. Bukan sekadar garis keturunan, bukan pula sekadar gelar, tetapi kemampuan untuk menjalankan peran tanpa menimbulkan risiko reputasi. Dalam pandangan yang dikaitkan dengan visi masa depan Prince William, hanya sedikit anggota keluarga yang dianggap benar-benar memenuhi kriteria tersebut. Di sisi lain, Princess Beatrice digambarkan oleh sebagian narasi istana sebagai sosok yang berada dalam posisi lebih rumit. Meskipun dikenal menjaga sikap hati-hati dan tidak mencari kontroversi, latar belakang keluarga York masih membayangi persepsi publik maupun internal. Dalam dunia kerajaan, persepsi seringkali memiliki bobot yang sama kuatnya dengan kenyataan. Ketegangan yang muncul bukanlah konflik terbuka, melainkan pergeseran halus dalam prioritas. Beatrice, menurut cerita yang beredar di balik layar, dianggap telah lama menunjukkan kesabaran dan loyalitas. Namun dalam struktur yang semakin berorientasi pada efisiensi dan citra bersih, kesabaran tidak selalu berujung pada peningkatan peran. Di tengah dinamika itu muncul konsep peran baru yang sering dibicarakan secara samar, Royal Representative. Meski terdengar seremonial, banyak yang meyakini bahwa posisi semacam ini akan menjadi pintu masuk menuju lingkaran kerja inti monarki masa depan. Peran tersebut bukan sekadar simbol, melainkan alat untuk mengukur siapa yang siap membawa wajah keluarga kerajaan ke publik dengan stabilitas penuh. Dalam kerangka tersebut, nama Lady Louise kembali mencuat. Ketenangannya, jarak dari kontroversi, serta citra keluarga yang stabil dari Prince Edward dan Sophie, Duchess of Edinburgh, membuatnya dipandang sebagai figur yang tidak membawa beban sejarah yang sulit. Ia dianggap mewakili kesinambungan yang tidak berisik, sebuah kualitas yang semakin dihargai dalam perencanaan jangka panjang istana. Selama bertahun-tahun, Beatrice disebut telah berupaya membangun citra yang lebih tenang. Ia berusaha tampil hati-hati, menghindari konflik terbuka, dan menunjukkan sikap yang lebih stabil di tengah sorotan publik yang tidak selalu ramah. Namun, seperti yang sering terjadi dalam lingkungan House of York, reputasi keluarga tidak pernah benar-benar bisa dipisahkan dari individu yang mewakilinya. Setiap berita lama, setiap kontroversi masa lalu, seolah tersimpan rapi dan menunggu waktu untuk kembali muncul ketika masa depan sedang dirancang. Dalam konteks itu, keputusan-keputusan yang dikaitkan dengan Prince William dipahami oleh sebagian pengamat sebagai langkah yang berfokus pada efisiensi dan stabilitas. Sebagai calon penerus takhta, ia digambarkan menghadapi tekanan untuk membangun monarki yang lebih ramping, lebih terkontrol, dan lebih mudah diterima publik modern. Dalam kerangka tersebut, setiap figur yang dianggap membawa risiko reputasi menjadi bahan evaluasi yang sangat hati-hati. Bagi William, menurut narasi yang beredar, persoalannya bukan tentang kedekatan pribadi, melainkan tentang keberlanjutan institusi. Monarki yang ingin bertahan di era modern tidak hanya membutuhkan loyalitas, tetapi juga konsistensi citra. Ia tidak bisa bergantung pada nostalgia atau simpati keluarga semata. Ia harus mempertimbangkan bagaimana setiap nama akan dipersepsikan oleh publik dalam jangka panjang. Di sisi lain, muncul figur muda seperti Lady Louise Windsor
yang secara tidak langsung menjadi simbol pergeseran preferensi dalam lingkaran istana. Ia digambarkan tidak mencari sorotan, tidak membangun narasi pribadi di ruang publik, dan tidak terlibat dalam dinamika yang memicu kontroversi. Justru dalam kesederhanaan itulah, sebagian pengamat istana melihat nilai baru yang dianggap lebih sesuai dengan arah monarki masa depan. Perbandingan ini, meskipun tidak pernah dinyatakan secara resmi, menciptakan lapisan ketegangan yang halus. Di satu sisi ada Beatrice yang berusaha membuktikan dirinya melalui ketekunan dan kehati-hatian. Di sisi lain ada Louis yang secara alami tampak sesuai dengan ekspektasi baru. Tenang, tidak menuntut, dan jauh dari drama publik. Dalam struktur House of Windsor, penilaian seperti ini tidak pernah bersifat emosional semata. Istana dikenal beroperasi dengan prinsip kehati-hatian ekstrem, di mana setiap keputusan dipengaruhi oleh pertimbangan risiko, opini publik, dan dampak jangka panjang terhadap legitimasi institusi. Dalam sistem seperti ini, bahkan niat baik pun tidak selalu cukup untuk menjamin peran yang lebih besar. Bagi Beatrice, situasi ini menciptakan dilema yang tidak sederhana. Usaha untuk memperbaiki citra pribadi tidak selalu berbanding lurus dengan peluang institusional. Ia dapat dihormati, diundang, dan diakui, namun tetap berada di luar lingkar inti pengambilan keputusan. Bentuk penolakan diam-diam seperti ini seringkali lebih sulit dihadapi dibandingkan kritik terbuka karena tidak memberikan ruang yang jelas untuk perlawanan atau klarifikasi. Sebaliknya bagi Louis, kesunyian dan minimnya eksposur justru berubah menjadi aset. Dalam iklim kerajaan yang semakin sensitif terhadap persepsi publik, ketidakhadiran kontroversi dipandang sebagai bentuk stabilitas. Ia tidak perlu menjelaskan masa lalu karena belum ada narasi besar yang membebaninya. Dan dalam logika institusi yang sangat berhati-hati, ketiadaan risiko seringkali lebih berharga daripada reputasi yang sudah diperbaiki. Namun di balik semua kalkulasi itu terdapat sisi manusiawi yang tidak sepenuhnya bisa dihapus oleh strategi institusional. Bagi mereka yang berada di dalam lingkar keluarga, keputusan semacam ini tidak hanya soal peran formal, tetapi juga soal pengakuan, harapan, dan identitas. Ketika satu nama perlahan dipinggirkan dari percakapan masa depan, dampaknya tidak selalu terlihat di permukaan, tetapi terasa dalam cara seseorang diperlakukan sehari-hari. Dalam konteks itu, cerita tentang Beatrice bukan sekadar tentang posisi dalam struktur kerajaan. Ia menjadi gambaran tentang bagaimana masa lalu dapat terus membentuk masa depan seseorang, bahkan ketika individu tersebut telah berusaha bergerak maju. Sementara itu, munculnya figur seperti Louis menunjukkan bagaimana monarki mungkin sedang bergerak menuju definisi baru tentang kelayakan, lebih sunyi, lebih terkendali, lebih sulit ditembus oleh sejarah keluarga. Sejak kecil, Louis dibesarkan oleh Prince Edward dan Sophie, Duchess of Edinburgh, dengan pendekatan yang berbeda dari ekspektasi publik terhadap keluarga kerajaan. Alih-alih menempatkan anak-anak mereka dalam sorotan, pasangan ini justru menjaga jarak dari hiruk-pikuk kehidupan istana yang paling keras. Pendekatan tersebut membentuk Louis menjadi sosok yang tidak memandang status kerajaan sebagai alat pencapaian pribadi. Dalam narasi yang beredar di kalangan pengamat istana, fondasi ini disebut sebagai benteng tak terlihat. Sebuah karakter yang tidak dibangun oleh privilege semata, tetapi oleh disiplin dan kesadaran akan tanggung jawab. Kedekatan simbolik dengan warisan Queen Elizabeth II juga memperkuat citra Louis sebagai representasi kesinambungan nilai lama monarki. Pelayanan tanpa drama, disiplin tanpa publikasi berlebihan, dan kesetiaan yang tidak perlu diumumkan. Louis, dalam banyak penggambaran, tidak membawa beban skandal atau konflik terbuka. Ia tidak hadir dengan tuntutan, tidak pula dengan agenda yang mencolok. Justru disitulah letak daya tariknya dalam narasi istana modern. Ia terlihat aman dalam arti politik keluarga kerajaan. Dalam laporan yang sama, disebutkan bahwa Prince William tengah membentuk visi monarki yang lebih ramping dan terkontrol. Konsep yang dikaitkan dengannya bukan lagi soal kemegahan simbolik, melainkan keberlanjutan institusi di tengah tekanan publik modern. Dalam kerangka tersebut, setiap individu yang mendekati inti kekuasaan masa depan harus memenuhi 3 syarat tidak tertulis: loyalitas, kebijaksanaan, dan minim risiko reputasi. Louis, menurut para pengamat, secara tidak sengaja memenuhi semua kriteria itu. Ia tidak membawa jejak konflik, tidak memiliki narasi kontroversial, dan tidak menuntut ruang publik yang berlebihan.
Dalam sistem yang semakin sensitif terhadap citra, kesederhanaan seperti itu justru menjadi aset strategis. Sementara itu, Princess Beatrice sering disebut berada dalam posisi yang lebih kompleks. Berasal dari cabang keluarga yang kerap menjadi sorotan publik, setiap langkah dalam hidupnya selalu berada di bawah bayang-bayang masa lalu yang sulit dihindari. Dalam analisis istana yang beredar, bukan persoalan kemampuan pribadi yang menjadi pembeda, melainkan beban persepsi publik yang melekat pada garis keturunan tertentu. Disinilah muncul perbedaan tajam antara Beatrice dan Louis. Yang satu berjuang melawan persepsi, yang lain tidak pernah harus melawannya sejak awal. Narasi yang dikaitkan dengan visi masa depan King Charles III dan terutama William menunjukkan pergeseran penting. Dari monarki yang luas dan simbolik menuju monarki yang lebih selektif dan fungsional. Dalam model ini, keanggotaan aktif tidak lagi otomatis ditentukan oleh darah, tetapi oleh peran dan kontribusi nyata terhadap stabilitas institusi. Dengan kata lain, monarki masa depan tidak lagi sekadar keluarga besar, tetapi struktur kerja yang sangat terfilter. Louis dalam konteks ini dipandang sebagai simbol generasi tanpa gangguan, sebuah representasi bahwa kesinambungan bisa hadir tanpa drama, dan modernisasi tidak harus berarti konflik internal. Dalam narasi yang beredar di kalangan pengamat istana, Putri Beatrice disebut sebagai salah satu figur yang terdampak paling nyata dari perubahan ini. Ia digambarkan sebagai sosok yang selama bertahun-tahun berusaha menjaga jarak dari kontroversi, bersikap tenang, serta menjalankan peran publik dengan kehati-hatian tinggi. Namun dalam logika baru keluarga kerajaan, loyalitas dan perilaku baik saja tampaknya tidak lagi cukup. Istana, dalam banyak analisis, tidak lagi sekadar menilai individu. Ia menilai nama, garis keturunan, dan asosiasi yang melekat di belakang seseorang. Disinilah posisi Beatrice menjadi rumit. Ia bukan hanya Beatrice sebagai pribadi, tetapi juga bagian dari House of York, sebuah cabang keluarga yang dalam beberapa tahun terakhir sering dikaitkan dengan beban reputasi dan kontroversi yang sulit dihapus sepenuhnya. Dalam kerangka itu, setiap upaya Beatrice untuk tampil tenang dan patuh dianggap tidak cukup kuat untuk menghapus memori institusional yang telah tertanam. Istana tidak bekerja seperti keluarga biasa, di mana waktu dan perilaku baik dapat dengan mudah memperbaiki penilaian. Ia bekerja seperti institusi yang selalu berada di bawah sorotan publik, di mana satu keputusan harus mempertimbangkan dampak puluhan tahun ke depan. Kontras ini semakin tajam ketika nama Lady Louise Windsor mulai muncul dalam percakapan internal mengenai masa depan peran-peran seremonial kerajaan. Louise digambarkan sebagai figur yang membawa keuntungan simbolis yang berbeda. Muda, relatif bebas dari kontroversi, dan tumbuh dalam lingkungan yang dikenal lebih tenang serta jauh dari sorotan skandal besar. Dalam narasi yang berkembang, perbedaan antara Beatrice dan Louise bukan sekadar soal kemampuan pribadi, tetapi soal persepsi risiko. Beatrice dianggap membawa sejarah yang panjang, sementara Louis dianggap membawa halaman yang masih bersih. Dan dalam dunia monarki modern yang semakin sensitif terhadap citra publik, halaman yang bersih seringkali memiliki bobot lebih besar daripada pengalaman. Situasi ini menciptakan dinamika yang menyakitkan bagi Beatrice. Ia tidak gagal dalam tugasnya, tidak pula melakukan kesalahan baru yang signifikan. Namun ia tetap berada di luar lingkaran prioritas. Dalam logika yang dikabarkan berkembang di sekitar penerus takhta, kedekatan emosional tidak selalu sejalan dengan kepercayaan institusional. Seseorang bisa dihargai secara pribadi, tetapi tetap tidak dianggap aman untuk posisi yang lebih tinggi dalam struktur simbolik kerajaan. Di sisi lain, muncul pula sebuah gagasan tak resmi yang disebut-sebut oleh sebagian pengamat sebagai Windsor Representative Accord, sebuah istilah tidak formal yang menggambarkan perubahan prinsip dalam penentuan figur publik kerajaan. Intinya sederhana namun tegas. Pelayanan dan citra publik harus lebih diutamakan dibanding sekadar garis darah. Dalam kerangka ini, Lady Louise dipandang sebagai model ideal. Ia tidak terlalu menonjol, tidak mengejar perhatian publik, dan tidak membangun citra yang kontroversial. Justru karena sikapnya yang tenang dan tidak berambisi, ia dianggap lebih mudah ditempatkan dalam peran simbolik tanpa menimbulkan risiko bagi institusi. Namun di balik semua itu, keputusan semacam ini selalu meninggalkan jejak emosional. Bagi Beatrice, yang selama ini berusaha menjalani perannya dengan disiplin, realitas bahwa masa depan tidak sepenuhnya ditentukan oleh usaha pribadi tentu menjadi pukulan tersendiri. Ia tidak hanya bersaing dengan individu lain, tetapi juga dengan sejarah yang tidak ia pilih.
Dalam konteks inilah, nama Lady Louise Windsor kerap disebut sebagai simbol baru. Ia tidak tampil sebagai figur yang mengejar sorotan, tidak pula dibentuk oleh drama publik yang kerap melekat pada kehidupan kerajaan modern. Justru karena itu, ia dianggap mencerminkan kualitas yang semakin dicari, stabilitas, disiplin, dan kesediaan untuk hadir tanpa menuntut panggung utama. Sementara itu, orang tuanya, Prince Edward dan Sophie, Duchess of Edinburgh, sering dipandang sebagai representasi pendekatan yang berbeda dalam mendidik anggota keluarga kerajaan. Mereka menjaga anak-anak mereka tetap dekat dengan kehidupan yang relatif normal, jauh dari tekanan ekspektasi publik yang berlebihan. Dalam banyak analisis istana, pendekatan ini kini terlihat bukan sebagai pilihan sederhana, melainkan strategi jangka panjang yang menghasilkan kredibilitas baru di mata institusi. Di sisi lain, figur seperti Princess Beatrice kerap ditempatkan dalam narasi yang lebih kompleks. Ia digambarkan sebagai bagian dari generasi kerajaan yang tumbuh dalam pusaran ekspektasi, warisan nama besar, dan beban reputasi keluarga yang tidak selalu mudah dihindari. Dalam wacana yang berkembang, posisi Beatrice sering dijadikan kontras terhadap Louis. Bukan sekadar dua individu, tetapi dua model keberadaan dalam monarki modern. Narasi yang berkembang di ruang-ruang analisis kerajaan menyebutkan bahwa perubahan besar sedang terjadi dalam cara institusi memandang kelayakan seorang anggota keluarga kerajaan. Jika dahulu kedekatan darah hampir selalu menjamin peran publik, kini muncul penekanan baru pada utilitas. Seorang anggota keluarga kerajaan, dalam perspektif ini, harus mampu mendukung citra institusi tanpa menciptakan risiko tambahan. Perubahan paradigma ini sering dikaitkan dengan visi jangka panjang. King Charles III dan persiapan tidak langsung menuju era kepemimpinan William. Dalam skenario tersebut, setiap anggota keluarga besar kerajaan akan dievaluasi, bukan hanya berdasarkan posisi mereka dalam garis keturunan, tetapi juga berdasarkan kemampuan mereka menjaga stabilitas narasi publik monarki. Dalam kerangka ini, Louis sering diposisikan sebagai test case dari pendekatan baru tersebut. Ia dianggap mewakili jenis kehadiran yang tidak mengganggu, tidak kontroversial, namun tetap memberi nilai simbolis. Kehadirannya dipandang sebagai bukti bahwa monarki dapat mempertahankan relevansi melalui kesederhanaan dan kontrol diri, bukan hanya melalui kemegahan dan eksposur. Sebaliknya, Beatrice dalam narasi ini menjadi refleksi dari masa transisi yang lebih sulit. Ia tidak digambarkan sebagai sosok yang gagal, melainkan sebagai representasi dari sistem lama, di mana ekspektasi otomatis seringkali mendahului pembuktian. Dalam dunia baru yang lebih selektif, asumsi semacam itu tidak lagi cukup. Namun penting untuk dicatat bahwa semua wacana ini hidup di ruang interpretasi, bukan keputusan formal yang selalu terlihat publik. Istana, dalam banyak kasus, bekerja melalui simbol, penempatan peran, dan sinyal halus, bukan pengumuman dramatis. Karena itu, perubahan seringkali terasa lebih sunyi daripada nyata di permukaan. Yang menjadi inti dari pergeseran ini bukanlah kemenangan satu individu atas individu lain, melainkan perubahan cara monarki mendefinisikan dirinya sendiri. Jika sebelumnya keluarga kerajaan adalah jaringan besar yang saling menopang secara otomatis, kini ia tampak bergerak menuju struktur yang lebih ramping, lebih selektif, dan lebih berhati-hati dalam menentukan siapa yang berada di lingkaran dalam. Dalam kerangka itu, Louis menjadi simbol ketenangan yang terstruktur, sementara Beatrice menjadi pengingat bahwa sejarah keluarga tidak selalu menjadi jaminan masa depan. Keduanya, dalam cara yang berbeda, mencerminkan tekanan yang sama, bahwa monarki modern harus terus menyeimbangkan antara tradisi dan kebutuhan untuk bertahan di era yang semakin kritis terhadap institusi. Pada akhirnya, jika benar ada aturan baru yang sedang terbentuk di balik layar, maka ia tidak tertulis dalam dekret atau pidato resmi. Ia muncul dalam cara peran dibentuk, dalam siapa yang diberi ruang, dan dalam siapa yang perlahan bergeser ke pinggir. Di tengah semua itu, pesan yang paling kuat justru datang dari kesenyapan itu sendiri, bahwa masa depan tidak lagi diwariskan secara otomatis, melainkan dipilih secara strategis. Dan dalam kesunyian itu, monarki sedang menulis ulang definisinya sendiri tentang kesetiaan, relevansi, dan siapa yang dianggap layak berada di dekat mahkota.